Baik, kita kerjakan soal nomor 1. Benda bermassa 4.000 kg berarti 4 kg diletakkan pada bidang datar yang licin, kemudian benda tersebut diberikan gaya tarik seperti gambar. Ada F1-nya 20 Newton, F2-nya 20 Newton juga, tapi yang F2 membentuk sudut 60 derajat. Besar dan arah percepatannya berapa? Jadi yang ditanyakan A-nya berapa. Oke, ini bisa kita selesaikan dengan sigma F sama dengan M kali A ya. Langkah pertama kita harus menguraikan gaya yang miring. Ini diuraikan menjadi F2X. Nah, ini F2X yang sama dengan F2 kosinus 60 derajat. Berarti ini sama dengan 20 dikali setengah ya. Berarti sama dengan 10 Newton. Oke, ini F2X itu gaya ke kanan sehingga kita beri tanda positif. Gaya ke kirinya negatif sehingga sigma F-nya yang ke kanan F2X dikurangi yang ke kiri F1 sama dengan M-nya sama dengan 4 kg kali A. Berarti F2X-nya sama dengan 10 dikurangi 20 sama dengan 4A. Maka 10 kurangi 20 min 10 sama dengan 4A. A-nya sama dengan min 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 tapi negatif ya. Meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan arah ke kiri. Sehingga jawaban yang betul adalah soal nomor 2. Balok A bermassa 2 kg, ini tulis dulu 2 kg. Kemudian balok B-nya bermassa 3 kg. Diberikan gaya dorong sebesar 200 Newton. Seperti gambar di atas. Nah, diketahui gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya aksi reaksi antara kedua benda adalah, nah ini yang ditanyakan gaya aksi reaksi. Gaya aksi reaksi itu ini ya. Ini adalah gaya B, gaya pada B karena benda A. Kemudian yang ke sini adalah gaya pada benda A karena benda B. Nah, ini yang ditanyakan. Ini berapa? Ini juga berapa? Masih menggunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya kita lihat sebagai jumlah gaya. Gaya yang ke kanan positif, gaya ke kiri negatif, gaya ke kanan positif. Sehingga yang positif kita tuliskan positif F, dikurangi gaya negatifnya FAB, ditambah dengan gaya positifnya FBA. Kemudian sama dengan masanya massa total ini karena dua benda bergerak, M1 atau MA ditambah dengan MB, dikalikan dengan A. Nah, ini bisa dicoret ya karena sama. Kemudian ini 200 sama dengan MA-nya 2 ditambah 3 kali A. Berarti 200 sama dengan 5A. Maka A-nya sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kalau ditanyakan FAB dan FBA, yang paling gampang dicari dulu adalah FBA karena di benda B itu hanya ada satu benda, satu gaya saja yang bekerja. Coba lihat benda B. Di benda B berlaku sigma F sama dengan M kali A juga. Cuma sigma F-nya hanya ada satu, yaitu FBA sama dengan M kali A. Sehingga FBA-nya sama dengan M-nya sama dengan 3, A-nya 40. Berarti sama dengan 120 Newton. Nah, kita pakai yang ini aja. Jawabannya yang B. Nah, sekarang soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1, percepatan benda sama dengan 0. 2, benda diam. 3, kecepatan benda tetap. Keempat, benda ber-GLB. 3, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, ini merupakan soal hukum pertama Newton, di mana sigma F itu sama dengan 0. Untuk pernyataan hukum pertama Newton ini, jika sigma F sama dengan 0, itu mengacu pada dua kondisi, yaitu kondisi benda itu diam dan kondisi benda itu bergerak tapi geraknya GLB. Nah, untuk benda diam jelas percepatannya 0, kemudian benda ber-GLB percepatannya juga 0 dengan kecepatan V tetap. Maka soal ini sudah bisa diselesaikan. Percepatan benda sama dengan 0 betul, benda diam betul, kecepatan benda tetap juga betul, kemudian benda mengalami GLB juga betul. Jadi betul semua jawaban yang A. Nah, sekarang dilanjut soal nomor 4, benda mula-mula diam. Benda mula-mula diam itu berarti V0-nya sama dengan 0. Bermassa 5 gram, 5.000 gram berarti 5 kilogram.
diletakkan pada lantai datar yang licin. Jika benda tersebut diberikan gaya tarik sebesar 12 Newton, ini gaya tariknya. Besar jarak yang ditempuh saat benda setelah 10 sekon berapa? Ketika benda sudah 10 sekon ini jarak tempuhnya berapa? ST-nya berapa? Nah, kita tahu ini benda ber-GLBB berarti ya. Berarti ST sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah kali A kali T kuadrat. Nah, sekarang kita cari dulu berapa A-nya. Dari F sama dengan M kali A, kita dapatkan A-nya sama dengan F per M. Kalau F per M berarti sama dengan 12 dibagi 5. Nah, 12 dibagi ini sama dengan 12 bagi 5 sama dengan 2,4 ya, meter per sekon kuadrat. Kalau kita masukkan V0-nya 0 kali 10 ditambah setengah kali 2,4 dikali 10 kuadrat. Berarti ini 0, setengah kali 2,4, 1,2. 1,2 kali 10 kuadrat 100. Berarti ST-nya ketemu 120 meter. Gampang ya? Ya, sekarang soal nomor 5. Benda yang berada pada lantai datar bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 15 meter per sekon. Benda tersebut mendapatkan gaya perlawanan sebesar 72 Newton sehingga berhenti pada jarak 12,5 meter. Gaya perlawanan berarti gayanya negatif nanti. Nah, posisinya berjarak 12,5 meter. Dari sampai berhenti ya. Kalau berhenti berarti VT-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan berapa massa bendanya. Nah, untuk mengetahui massa benda berarti kita pakai rumus F sama dengan M kali A. F-nya sudah ada, M-nya ditanya, A-nya kita cari lewat rumus GLBB yang rumus ketiga ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali ST. Sehingga ini 0 sama dengan V0 kuadratnya sama dengan 15 dikuadratkan ditambah 2 kali A-nya belum ada kali ST-nya 12,5. Sehingga ini 0 sama dengan 225 ditambah 2 kali 12,5 berarti sama dengan 25A. Sehingga 25A sama dengan 225. Sehingga A-nya sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Ini negatif ya. Ya, min karena ini bidang ruas negatif. Berarti F-nya negatif, min 72 sama dengan M-nya belum tahu. Kemudian A-nya min 9. Nah, ini min coret ya. Sehingga M-nya sama dengan 72 dibagi 9. M-nya sama dengan 8 kg. Gampang ya.